Gini deh, coba bayangin panggung politik Indonesia setelah merdeka. Ada sebuah teka-teki yang menarik banget. Kita punya dua pemimpin yang ideologinya itu beda total, bahkan bisa dibilang musuh bebuyutan, tapi kok bisa ya mereka berkuasa secara berturut-turut? Di satu sisi, ada Soekarno, sang proklamator, orator yang pidatonya bisa membakar semangat jutaan orang, dan yang selalu menggaungkan kata revolusi. Nah, setelah beliau, muncul Soeharto, seorang jenderal yang membangun kekuasaannya di atas fondasi anti-komunisme dan janji-janji pembangunan. Beda banget kan? Ibarat minyak sama air, nggak bisa nyatu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya yang mau kita coba jawab. Gimana ceritanya dua tokoh yang berseberangan ini, begitu mereka pegang kekuasaan, ternyata cara mainnya mirip banget buat mempertahankan posisi mereka. Ini paradoks yang bikin penasaran. Oke, mari kita mulai bongkar kesamaan yang mengejutkan ini. Karena ternyata ini bukan soal kebetulan loh, ada sebuah strategi, sebuah buku panduan yang mereka gunakan. Kunci buat mecahin teka-teki ini datang dari analisis mendalam seorang Masashi Nishihara. Dia nggak cuma lihat apa yang mereka katakan di panggung, tapi dia melihat lebih dalam dan menemukan adanya sebuah pola yang sama, sebuah kesinambungan gaya politik yang seringkali nggak kita sadari. Jadi, intinya begini, menurut Nishihara, mau itu Soekarno atau Soeharto, mereka pada dasarnya ngikutin sebuah playbook nggak tertulis yang isinya dua strategi utama buat bikin kekuasaan mereka kokoh dan tahan lama. Dan inilah dua langkah jitu itu. Pertama, mereka berdua jago banget memanfaatkan simbol-simbol kebangsaan untuk menyatukan rakyat. Kedua, mereka sengaja membentuk lembaga-lembaga khusus di luar struktur resmi buat memperkuat kontrol mereka secara langsung. Oke, kita bahas bagian pertama dulu dari playbook ini, politik simbol. Dan jangan salah, ini bukan sekedar hiasan atau slogan kosong, tapi ini adalah alat politik yang ampuh banget. Tiga pilar inilah yang jadi jualan utama mereka, tanggal keramat kemerdekaan, konstitusi negara, dan ideologi Pancasila. Baik Soekarno maupun Soeharto memposisikan tiga hal ini sebagai sesuatu yang sakral, nggak bisa diganggu-gugat. Ini cara yang efektif banget buat menyatukan bangsa yang super beragam ini. Pancasila khususnya, wah ini jadi alat legitimasi yang paling kuat. Dengan menempatkan diri mereka sebagai penjaga dan penafsir utama Pancasila, kedua pemimpin ini seolah-olah bilang kalau pemerintahan mereka adalah wujud paling benar dari cita-cita bangsa. Nah, di sini nih datanya jadi makin seru. Walaupun playbooknya sama, kalau kita bedah isi pidato kemerdekaan mereka, kelihatan banget fokus pesannya tuh beda jauh. Kelihatan jelas kan bedanya? Soekarno itu ngomongin revolusi terus-terusan, biar apinya tetap menyala. Begitu ganti ke Soeharto, wush, narasinya langsung digeser total jadi pembangunan ekonomi. Tapi cara mereka menyebarkan narasi ini nggak cuma lewat pidato. Disinilah langkah kedua dari playbook mereka berperan, menciptakan organisasi di luar konstitusi. Buat Soekarno, ini adalah front nasional untuk menggalang massa revolusioner. Bagi Soeharto, Golkar jadi mesin politik raksasanya, memastikan narasi pembangunan meresap kemana-mana dan mengamankan kekuasaannya. Playbook yang ampuh ini bisa dibilang mendefinisikan politik Indonesia selama puluhan tahun, sampai akhirnya datang sebuah krisis besar yang memaksa adanya perubahan dramatis dan membuka lembaran baru. Titik baliknya, ya tahun 1998. Setelah lebih dari 3 dekade, rezim Orde Baru akhirnya tumbang di tengah krisis ekonomi dan gelombang demonstrasi. Momen inilah yang membuka gerbang ke era baru yang kita semua kenal sebagai era reformasi. Oke, era baru dimulai. Tapi pertanyaannya, emang segampang itu ya menghilangkan warisan dari playbook otoriter yang sudah begitu mendarah daging selama puluhan tahun? Untuk memahami era ini, kita coba lihat dari sudut pandang lain. Kutipan dari Greg Barton ini menangkap dengan pas betapa luar biasanya kemajuan Indonesia pasca Soeharto. Perubahannya begitu cepat dan drastis, sampai-sampai dianggap melampaui ekspektasi banyak orang pada waktu itu. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Reformasi itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, pencapaiannya hebat. Masyarakat sipil jadi makin kuat, kebebasan dan hak asasi lebih dihargai. Tapi di sisi lain, masih ada pekerjaan rumah yang besar. Sektor hukum dan keamanan masih rapuh. Dan yang paling berat, budaya impunitas, di mana pelanggaran masa lalu seolah sulit tersentuh hukum, masih jadi masalah besar. Jadi, ini dia intinya. Apa yang terjadi di masa lalu itu bukan cuma sekedar cerita sejarah, tapi itu benar-benar membentuk Indonesia yang kita lihat hari ini. Pertarungan antara warisan masa lalu dan harapan masa depan itu masih terus berlangsung. Ini mungkin rangkuman terbaik dari perjalanan Indonesia. Ada sebuah usaha yang tulus untuk menulis buku panduan yang baru, sebuah buku panduan demokrasi.
Tapi di saat yang bersamaan, halaman-halaman dari buku panduan yang lama, yang otoriter itu, seolah nggak pernah benar-benar hilang. Selalu ada di dekatnya. Dan pada akhirnya, analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang sebenarnya sangat universal. Bagaimana caranya sebuah bangsa bisa menghargai sejarahnya tanpa terjebak di dalamnya, sampai terus bergerak maju membangun masa depan yang sama sekali baru? Nah, ini adalah babak dari cerita Indonesia yang sampai detik ini masih terus ditulis.